Sudah tahu cara menabung, sudah paham teori investasi, sudah sering menonton konten keuangan, tetapi hasilnya belum berubah. Bisa jadi masalahnya bukan pada pengetahuan, melainkan pada psikologi keuangan. Karena dalam banyak kasus yang mengendalikan uang bukan logika, melainkan emosi. Hari ini kita akan membahas bagaimana psikologi keuangan memengaruhi cara kamu menabung, berbelanja, hingga berinvestasi. Sebelum lanjut, pastiin kalian subscribe channel Uang Logi. Siapa tahu satu video ini bisa jadi solusi buat kondisi keuangan kalian sekarang. Psikologi keuangan adalah cara pola pikir, emosi, dan kebiasaan mental memengaruhi keputusan finansial. Banyak orang memahami angka, namun tidak memahami dirinya sendiri. Padahal keputusan keuangan jarang benar-benar rasional. Berikut adalah beberapa pola psikologi keuangan yang paling sering memengaruhi keputusan Anda. Peran emosi dalam keputusan uang. Takut, cemas, senang, euforia. Semua emosi itu memengaruhi cara kita mengambil keputusan. Belanja impulsif saat stres, menjual investasi saat panik, atau membeli aset hanya karena sedang tren. Ketika emosi mendominasi, pertimbangan jangka panjang sering diabaikan. Loss aversion atau ketakutan kehilangan. Secara psikologis, rasa sakit karena kehilangan terasa lebih kuat dibanding rasa senang karena mendapatkan keuntungan. Inilah yang membuat banyak orang menahan aset yang merugi terlalu lama atau justru takut memulai investasi. Ketakutan kehilangan sering membuat seseorang tidak bergerak, padahal keputusan rasional justru menuntut tindakan. Overconfidence atau terlalu percaya diri. Setelah mendapatkan keuntungan, banyak orang merasa dirinya sudah mahir. Risiko mulai diremehkan, keputusan menjadi lebih agresif, strategi diabaikan. Overconfidence sering muncul setelah periode keuangan yang baik dan justru menjadi awal kesalahan besar. Mental accounting dalam keuangan pribadi. Banyak orang memisahkan uang dalam kategori mental. Gaji dianggap uang utama, bonus dianggap uang tambahan yang bebas dihabiskan. Padahal nilainya tetap sama. Pola ini membuat pengelolaan keuangan menjadi tidak konsisten. Pengaruh lingkungan dan tekanan sosial. Keputusan finansial jarang murni individual. Gaya hidup lingkungan, media sosial, tekanan untuk terlihat sukses, semua itu membentuk standar pengeluaran. Perbandingan sosial sering mendorong pengeluaran yang tidak sejalan dengan kemampuan finansial. Bias jangka pendek. Kepuasan hari ini terasa lebih nyata dibanding manfaat 5 atau 10 tahun ke depan. Inilah yang membuat menabung terasa berat dan investasi terasa menunda kesenangan. Padahal hasil terbesar justru datang dari konsistensi jangka panjang. Dampak terhadap kebiasaan menabung. Mindset jangka panjang membuat seseorang rela menunda konsumsi. Sebaliknya, mindset reaktif membuat menabung terasa seperti pengorbanan. Psikologi menentukan apakah menabung terasa sebagai beban atau sebagai strategi. Dampak terhadap keputusan investasi. Dalam investasi, emosi bergerak mengikuti kondisi pasar. Saat pasar naik, muncul euforia dan overconfidence. Saat pasar turun, muncul ketakutan dan kepanikan. Investor yang tidak memahami psikologinya sendiri cenderung membeli di harga tinggi dan menjual di harga rendah. Strateginya mungkin baik, tetapi mentalnya belum siap. Mental keuangan dan manajemen risiko. Manajemen risiko bukan hanya soal angka dan diversifikasi. Ini soal kesiapan mental menghadapi volatilitas. Tanpa ketahanan psikologis, strategi terbaik pun sulit dijalankan secara konsisten. Kesadaran diri sebagai fondasi. Langkah pertama memperbaiki keuangan bukan menambah produk investasi, melainkan memahami pola pikir sendiri. Sadari kapan kamu mengambil keputusan karena takut.
sadari kapan kamu terlalu percaya diri. Sadari kapan kamu terpengaruh lingkungan. Kesadaran adalah fondasi disiplin. Psikologi keuangan sering lebih berpengaruh dibanding pengetahuan finansial itu sendiri. Banyak orang gagal bukan karena tidak tahu caranya, tetapi karena tidak mampu mengendalikan reaksinya. Tanpa kontrol emosi dan kesadaran diri, strategi hanya akan menjadi teori. Jika konten ini bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe dan bagikan kepada orang yang sedang membangun keuangan yang lebih sehat. Dan jika kamu sedang memulai perjalanan investasi, pastikan kamu memilih platform yang sesuai dengan strategi jangka panjang kamu. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya tentang strategi keuangan yang lebih cerdas dan berkelanjutan.